Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gembak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Pada kesempatan video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman untuk perbedaan antara mesin tetas yang lesehan dan mesin tetas yang menggunakan tatakan telur. Nah, untuk perbedaannya, untuk segi daya tetasnya itu bagaimana, nanti saya jelaskan di video kali ini. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, bisa teman-teman lihat yang ada di video ini adalah salah satu mesin tetas yang berbahan dari triplek, teman-teman. Ini bahannya adalah triplek, dan untuk mesin tetas ini untuk telur puyuhnya itu sistemnya lesehan, teman-teman. Jadi tidak menggunakan tatakan telur puyuh. Nah, untuk mesin tetas ini sendiri itu sebenarnya kualitasnya juga cukup lumayan bagus ya. Meskipun berbahan dari triplek, tapi kualitasnya juga lumayan bagus. Nah, ini bisa dilihat untuk dalamnya itu posisi telurnya seperti ini. Jadi sistemnya itu sistem lesehan, hanya telurnya itu di bawah seperti ini ya, tidak perlu menata satu persatu. Jadi keunggulan untuk menggunakan mesin tetas lesehan seperti ini itu kita tidak usah menata telur satu persatu, dan untuk kualitas daya tetasnya ya cukup lumayan bagus lah. Meskipun kalau sistem seperti ini itu nanti kalau DOG-nya menetas itu tidak jatuh ke bawah telur ya teman-teman. Jadi posisi telur ini nanti langsung diinjek-injek sama DOG yang sudah menetas duluan. Nah, ini perbandingan mesin tetas yang menggunakan tatakan telur puyuh. Nah, ini bahannya kardus ya teman-teman. Nah, ini teman-teman perbedaannya. Kalau ini menggunakan tatakan, jadi posisi telur puyuhnya itu harus kita tata satu persatu, dan juga posisinya itu harus sama seperti ini. Nah, untuk keunggulan sendiri menggunakan sistem tatakan seperti ini, itu dalam proses pembalikannya itu hanya cukup dengan satu kali. Hanya kita miringkan, misalkan kita mau membalikkan ke sudut yang kanan, tinggal kita miringkan ke sudut yang kanan. Sedangkan kalau kita miringkan ke kiri, itu kita miringkan ke kiri saja kalau ingin telurnya itu berbalik ke arah kiri seperti itu. Tapi ini sistemnya depan ke belakang ya. Kalau tatakan telur puyuh saya, mungkin kalau teman-teman ingin dibuatkan tatakannya itu ke arah kanan dan kiri, itu juga lebih bagus ya teman-teman. Dan untuk keunggulan yang kedua adalah kalau yang sistem tatakan seperti ini, kalau nanti DOG-nya menetas, itu DOG-nya jatuh ke bawah dan tidak mengganggu telur-telur yang belum menetas. Seperti itu ya keunggulannya. Nah, kalau tatakan semi lesehan seperti ini, itu dalam proses pembalikannya itu tinggal kita geser-geser menggunakan tangan ya teman-teman. Kita ratakan menggunakan tangan, tapi dengan cara pelan-pelan. Jangan sampai nanti kalau terlalu kencang itu bisa membuat telurnya itu retak teman-teman.
Kalau telurnya nanti retak, itu dipastikan tidak menetas. Jadi sayang kalau banyak yang retak, pasti juga banyak yang tidak menetas. Jadi kalau proses pembalikan itu harus pelan-pelan teman-teman. Oh ya, kalau untuk proses pembalikan sebenarnya itu kalau saya kan manual, ini itu saya balikan itu satu hari 2 kali teman-teman. Kalau yang menggunakan kardus juga sama, yang menggunakan ini juga sama. Ini bahannya triplek ya teman-teman, jadi cukup lumayan hangat lah, meskipun sejujurnya saja masih bagusan yang dari bahan kardus kan, tetapi kalau triplek ini juga cukup lumayan bagus karena ini juga menggunakan triplek yang cukup tebal, yaitu sekitar 10 mili ya teman-teman, tanpa lapisan. Kalau yang sekarang yang modern itu bisa dilapisi menggunakan HPL, itu jauh lebih bagus ya, lebih rapi. Jadi kalau tatakan semilesian seperti ini tuh kekurangannya seperti ini teman-teman. Ketika nanti puyuhnya menetas, itu dia kan tidak jatuh di bawahnya. Nah pasti si DOG nanti itu kalau sudah menetas yang duluan itu berjalan di area telur yang belum menetas di daerah sini ya teman-teman. Jadi nantinya kalau ada yang mau menetas keinjak-injak itu biasanya ada yang mati di dalam telur yang belum keluar itu ya teman-teman. Itu bisa mati karena yaitu tadi diinjek-injek sama DOG yang sudah menetas duluan, karena posisinya ini telur sama DOG-nya nanti posisi di sini semua. Nah kalau yang tadi kan enggak, kalau yang tadi itu untuk DOG-nya itu jatuh ke bawah, telurnya itu posisi masih di atas. Jadi kalau menetas itu yang menggunakan tatakan itu langsung jatuh ke bawahnya seperti itu. Jadi ya lebih gaya tetasnya lebih bagus yang menggunakan tatakan seperti itu. Dan juga biarpun tadi mesin tetasnya itu berbahan dari kardus, tapi untuk kualitas hangatnya itu juga cukup lumayan bagus ya teman-teman, tidak bisa diremehkan juga untuk kualitasnya. Nah mungkin ini adalah perbedaan antara mesin tetas sistem lesehan dan juga mesin tetas yang menggunakan tatakan. Untuk daya tetasnya memang bagusan yang menggunakan tatakan ya teman-teman. Kalau ditanya dengan triplek sama kardus, untuk kehangatannya itu juga masih hangatan yang dari bahan kardus. Nah oke, sekian dulu beberapa perbedaan, kekurangan dan kelebihan antara mesin tetas yang semi lesehan dan juga yang menggunakan tatakan. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.